Halo bro, selamat datang kembali di channel Dunia Kreator, channel dimana kita akan bahas serba-serbi menjadi seorang konten kreator dengan segala dinamikanya. Dan hari ini kita akan bahas satu hal penting terkait ide yang kelihatan sederhana, tapi kalau kalian pahami dengan benar, ini bisa mengubah cara kalian berkarya selamanya. Yaitu kalau misalnya kita membayangkan bahwa YouTube adalah sebuah etalase untuk kita jualan karya. Kita bayangkan bahwa etalase ini bukan sekedar etalase biasa, ini bukan rak kaca statis yang cuma nunggu diem buat untuk pembeli lewat, tapi ini lebih mirip etalase hidup. Jadi selalu berubah, selalu bergerak, dan algoritma itu kayak angin yang bisa minum karya kalian kemana aja. Dan selama 10 menit ke depan, gue akan mau ajak kalian jalan-jalan ke balik layar, di mana toko kalian ini akan bangun sebagai konten kreator, biar kalian ngerti apa sebenarnya yang sedang kalian jual dan apa yang sebenarnya penonton beli. Jadi bro, coba kalian bayangin YouTube itu sebagai sebuah pasar besar. Setiap kreator punya lapak, ada yang rapi, ada yang acak-acakan, ada yang penuh lampu, ada juga yang gelap. Dan yang kalian harus tahu adalah di pasar ini kualitas suara lebih penting daripada volume teriakannya. Jadi kalau kalian jual itu punya nilai, penonton bakal datang bahkan tanpa kalian memaksa. Banyak orang yang mikir konten itu cuma upload edit. Padahal menjadi kreator itu berarti kalian lagi ngejalanin sebuah bisnis kecil dan barang dagangannya adalah karya, cerita, cara pandang, dan keberanian kalian sendiri. Kita suka bilang jualan karya, tapi kalau kita tarik lebih dalam, yang kita jual itu sebenarnya bukan videonya. Yang kita jual itu adalah rasa ingin tahu kalian, cara kalian memandang dunia, gaya bicara kalian yang unik, kejujuran yang penonton bisa rasain, dan juga energi yang kalian bawa ke layar. Jadi video itu cuma wadah, yang dijual itu jiwa pembuatnya. Itu kenapa ada orang yang kalau misalnya ngomong biasa aja tapi di depan kamera jadi magnetis, karena yang mereka jual itu bukan informasi tapi kehadiran. Ada juga kreator yang biasa-biasa aja editingnya tapi dia punya nilai di setiap kalimat, dan itu yang bikin orang balik lagi. Jadi di etalase itu menentukan siapa yang mampir, siapa yang akhirnya berhenti nonton, siapa yang akhirnya subscribe, dan siapa yang bakal jadi pelanggan setia karya kalian. Itu berarti thumbnail kalian itu adalah etalase visualnya, judul kalian itu tagline promonya, deskripsi kalian itu brosurnya, dan isi video kalian itu produk yang penonton bisa coba untuk cicipi. Jadi kalau misalnya bagus, mereka akan balik lagi. Tapi kalau biasa aja, mereka akan lewat dan lupa. Dan juga ingat bro, bahwa YouTube hanya mempromosikan apa yang layak dipromosikan. Jadi tugas kalian itu bukan ngejar algoritma, tapi ngejar kualitas. Kemudian selanjutnya, kenapa banyak kreator yang kemudian gagal gitu? Jawabannya sebenarnya simpel, sebab mereka itu buru-buru jualan tanpa ngerti barang jualannya. Jadi banyak orang ngejar view tapi nggak pernah nanya, gue tuh sebenarnya jualan apa sih gitu. Jadi kalau kalian tahu nilai kalian, penonton juga bakal tahu. Dan banyak kreator nyerah itu bukan karena karya mereka jelek, tapi karena etalasenya gak rapi, gak jelas, dan gak menaikkan nilai karya mereka sendiri. Jadi sama kayak kalian jual lukisan bagus, tapi kalau misalnya dipajang di warung pinggir jalan, orang juga gak bakal ngeliat nilainya kan bro. Jadi apa sebenarnya yang penonton itu beli? Jadi yang penonton beli itu bukan kamera mahal, bukan lighting bagus, bukan editing yang ribet. Yang mereka beli itu adalah pengalaman, perspektif, rasa nyaman, motivasi, hiburan, ketulusan, atau sekedar teman digital buat nemenin makan. Kalian bukan sekedar upload video, kalian sedang menyediakan ruang kecil bagi penonton untuk ngerasa hadir. Selain itu, YouTube itu bisa dipakai sebagai CV atau track record kalian. Semakin banyak video kalian yang panjang, maka publik akan semakin ngerti seberapa konsisten kalian, seberapa berkembang kalian, gaya kalian seperti apa, nilai apa yang kalian bawa. Dan di setiap video itu kayak lembar portofolio, dan ini penting sebab kalian nggak perlu viral untuk jadi bernilai. Kalian cuma perlu relevan, dan relevansi hadir dari kejujuran kalian sendiri. Kemudian dalam dunia konten kreator, otentisitas itu bukan sekedar atribut, itu mata uang. Penonton sekarang makin peka. Mereka bisa bedain mana yang ngomong pakai hati, mana yang cuma skrip buat nyari view. Dan otentisitas itu bikin karya kalian bernyawa, dan etalase YouTube kalian baru hidup ketika video kalian itu punya nyawa. Jadi bisa disimpulkan bahwa karya yang bagus itu adalah gabungan dari isi yang bernilai, penyampaian yang jujur, editing yang cukup, ritme yang pas, dan niat yang tulus. Jadi kadang kalian itu nggak perlu sempurna, kalian cukup untuk tulus, dan itu cukup bikin orang itu betah untuk nonton video kalian. Jadi gini bro, YouTube itu bukan cuma rak tempat kalian pajang karya, itu panggung kecil di mana suara kalian itu bisa menggema jauh. Bahkan bisa lebih jauh dari apa yang kalian duga. Dan tugas kalian sebagai kreator itu bukan bikin video yang sempurna, tapi bikin video yang ada nadanya, ada karakternya, ada energinya. Karena penonton itu nggak nyari kesempurnaan, mereka nyari koneksi. Jadi kalau hari ini kalian lagi mikir, apakah karya gue cukup bagus buat dipajang? Jawabannya sederhana. Kalau itu kalian buat dengan hati, itu pantas untuk masuk ke dalam etalase. Jadi terus berkarya bro, toko kalian masih panjang usianya, dan penonton kalian sebagian mungkin cuman belum ketemu aja. Tinggal kalian terus buka etalase setiap hari dan biarkan dunia tahu apa yang sebenarnya ingin kalian bagikan. Jadi itu dulu bro obrolan kita untuk hari ini. Besok kita sambung lagi, tetap konsisten, tetap berani, dan tetap jadi diri sendiri. Sampai ketemu lagi bro, bye.